Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Rahmatul Aini bersama Info Lombok. Sebelumnya kami perkenalkan salah satu program kami ya, yaitu Tokoh Inspiratif, di mana kami akan mewawancarai tokoh-tokoh yang ada di Lombok yang menjadi inspirasi bagi masyarakat Lombok, bagi masyarakat Indonesia, dan tentunya bagi masyarakat dunia. Pada kesempatan kali ini kita akan mewawancarai salah satu karateka asal Lombok yang prestasinya luar biasa, tidak hanya di kancah nasional namun juga di kancah internasional, yaitu Ahmad Ziggy Zaresta Yuda. Nah, berikut ini adalah beberapa prestasi dari Ahmad Ziggy Zaresta Yuda. Assalamualaikum, Ahmad Ziggy Zaresta Yuda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya ya. Iya, sama-sama. Nah, ini dia anak muda di sebelah saya ya. Saya mau tanya nama panggilannya apa nih? Ahmad Ziggy? Nama panggilan Ziggy. Ziggy. Kadang-kadang dipanggil Ziggy. Ziggy ya. Usianya berapa sekarang nih? Sekarang usia 22 tahun. 22? 22 tahun. Luar biasa ya, 22 tahun. Prestasinya udah kancahnya udah bukan nasional lagi, udah internasional. Nah, mudah-mudahan anak-anak muda di Lombok bisa mengikuti prestasi anak muda yang di samping saya. Amin. Usia 22 tahun, tapi luar biasa. Prestasinya udah sangat membanggakan. Nah, Ziggy, gimana sih dulu awalnya kok bisa jadi karateka? Kalau untuk jadi karateka dulu kita berawal dari ekstrakurikuler sekolah. Jadi dulu waktu kecil, waktu SD kelas 1 naik ke kelas 2, saya latihan di SDN 2 Lingsar yang di depan Alfamart. Jadi saya ikut karate itu karena memang kemauan saya sendiri gitu. Saya izin sama orang tua, akhirnya bapak sama mama ngebolehin, akhirnya terjun ke karate. Cuman kalau untuk sebelumnya sih saya nggak pernah berpikir untuk menjadi atlet, nggak pernah berpikir untuk bisa juara. Dulu hanya mengisi waktu luang aja gitu. Tapi lambat laun ya keterusan dan akhirnya bisa seperti sekarang. Jadi waktu kecil dulu nggak ada kepikiran suatu saat akan pergi ke berbagai negara untuk mengharumkan nama Indonesia itu? Iya, nggak ada sama ya? sekali nggak ada di pikiran dulu, sama sekali nggak ada. Jadi yang dulu itu latihan karate untuk mengisi waktu luang aja. Memang Iya. hobi. Waktu kecil Kalau dulu sih bisa dibilang enggak sih ya, karena ngelihat teman-teman juga dulu banyak yang ikut, ya udah jadi ikut gitu. Kalau ayah sendiri gitu, dia masih kecil dulu kira-kira ada, ayo Ziggy, kamu ini aja deh di karate aja atau gimana? Nggak ada. Nggak ada ya, Nggak ada. benar dari. Iya, nggak ada. Cuman orang tua saya ini mulai mengarahkan saya ketika saya udah mulai setahun 2 tahun baru mensupport dengan penuh. Jadi pada awalnya dari Ziggy sendiri, Iya, ya, awalnya dari kesukaannya saya sendiri. Ziggy, Iya. lalu kemudian ayah melihat ada potensi, Iya, nah baru mulai diarahkan. iya, baru mulai diarahkan. Oh, wow, luar biasa. Kemudian saya juga pernah membaca nih kisahnya Ziggy ya. Ayah tuh keras ya, sangat keras terhadap itu. Kerasnya itu seperti apa sih? Ziggy? Keras dalam artian didikannya itu sangat keras dalam artian saya memang benar-benar diarahkan. Memang saya tidak pernah dilarang untuk bergaul, cuman saya diarahkan ini yang nggak boleh dan ini yang boleh. Dan kalau misalkan saya ngelanggar tuh udah ada hukumannya sebenarnya. Dan akhirnya kalau misalkan saya latihan juga waktu saya kecil dulu kan, saya harus latihan sih. Saya jadwal saya latihan tuh di rumah itu tiap hari. Selain latihan di tempat latihan. Jadi kalau misalkan saya nggak latihan sekali itu kadang-kadang saya nggak dapat uang jajan gitu. Gitu sih. Kadang-kadang saya nggak dibeliin apa yang saya mau gitu. Jadi saya berusaha buat
latihan terus tiap hari. Jadi kerasnya itu sebenarnya keras positif ya? Iya, keras positif. Keras positif karena pengen lihat anaknya ini benar-benar berprestasi gitu ya? Iya, benar. Oke. Nah, Ibu pernah baca nih katanya Ziggy itu berhenti sekolah ya? Iya, itu gimana sekolah. Ceritanya sih? Kalau boleh Dulu, di-share. Karena O2SN 2008, saya lolos ke nasional, wakilin NTB. Bapak saya dulu ikut. Saya kan udah latihan pagi sore. Waktu itu kan juga bapak berangkat pakai dana pribadi, hasil ngumpulin dari mama, dari bapak. Jadi ngumpulin buat berangkat nemenin saya ke Jakarta. Nah, waktu di Jakarta saya kalah, jadi gagal main kedua. Jadi saya main pertama menang lawan Sumatera Barat, terus main keduanya gagal. Jadi di situ bapak saya penasaran nih, orang tua saya penasaran. Loh kok ini anak bisa kalah ya gitu. Padahal latihannya udah pagi sore, kita udah ya ibaratnya Keras gitu ya? udah keras, udah persiapannya udah mateng banget. Tapi belum maksimal kan. Nah, terus waktu saya naik kelas 6 SD itu sebenarnya saya mau tinggal kelas. Jadi bapak ke sekolah minta sama kepala sekolah untuk saya tinggal kelas, tapi nggak boleh, sama kepala sekolahnya nggak boleh. Nah, akhirnya bapak ngambil keputusan bahwa saya nggak sekolah sekolah dulu. Iya, nggak sekolah dulu setahun, tamat SD, break setahun, habis itu tahun depannya langsung lanjut. Jadi tahun waktu saya berhenti sekolah itu saya isi dengan karate. Jadi belajar saya ganti dengan karate. Gitu. Responnya mama gimana waktu diharuskan pada pilihan gitu ya, karate atau kita break dulu sekolah? Iya, kalau responnya mama juga sangat ngedukung sih sebenarnya, karena mungkin orang tua saya juga ngelihat gimana potensi saya, gimana keuletan saya mungkin, makanya sangat mensupport banget. Nggak ada sih omongan apa-apa, malah mama saya itu kalau misalkan saya latihan pagi sore itu selalu ditemenin. Kadang-kadang kalau kan saya bosen nih, saya selalu ditemenin, kadang-kadang dibuatin susu biar saya mood latihan gitu. Iya sih. Jadi akhirnya setahun itu bisa saya lewatin. Ini memang terlihat ini teman-teman ya, support dari ayah, dari ibunya Ziggy. Kalau urusan karate itu memang sangat terlihat banget sih. Iya. Luar biasa support dari orang tuanya. Selain karateka nih Ziggy, mama itu ada nggak sih dia punya impian lain? Besok pengennya Ziggy itu seperti apa gitu? Ada nggak sih? Kalau bapak dulu saya pengen banget jadi tentara dulu bapak. Kalau bapak pengen banget saya ini dulu pak jadi angkatan, entah angkatan darat, entah angkatan udara, angkatan laut ataupun polisi, itu bapak pengen banget. Cuman kalau mama sih lebih kayak air mengalir ya, jalanin aja gimana nanti ujungnya apa gitu segala macam. Jadi tapi bersyukurnya dengan berjalannya waktu, jadi di tentara mungkin saya nggak rezeki, dan alhamdulillah sekarang keterima di CPNS di Kemenpora. Iya. Jalannya mau di CPNS Kemenpora. Iya, Kemenpora. Selama perjalanan karirnya Ziggy gitu ya, siapa yang paling banyak berperan? Kalau untuk yang paling banyak berperan semenjak perjalanan karir saya tentunya orang tua saya, pelatih saya dan pengurus dari mulai daerah sampai ke pusat itu sangat berperan, dan tentunya juga orang-orang yang selalu support saya ini di belakang, kayak misalnya orang-orang terdekat, teman-teman, sahabat, dan juga dari Inkai sendiri juga, perguruan Inkai itu sangat luar biasa juga supportnya. Jadi ya membantu juga dalam perjalanan karir saya. Yang terutama yang paling berperan itu orang tua ya? Iya, orang tua. Yang mengarahkan, yang kemudian ngejagain, yang nge-push terus. Dan tentunya tadi support sistemnya sangat luar biasa gitu ya. Nah, momen apa sih Ziggy yang paling berkesan gitu selama Ziggy menempuh perjalanan karir di karate ini? Iya, jadi perjalanan yang paling berkesan menurut saya itu waktu kemarin di Asian Games. Jadi selama saya bertanding tuh baru kali itu saya ditonton oleh orang tua saya. Jadi itu sangat luar biasa. Langsung? Iya, ditonton langsung. Dari kecil tuh saya nggak pernah ditonton. Cuman waktu Asian Games tuh orang tua saya dua-duanya, ibu bapak, datang ke Jakarta dan nonton saya bertanding. Dan alhamdulillah saya dapat medali perunggu. Alhamdulillah, luar biasa ya. Iya.
Itu momen yang paling berkesan Iya, ya. momen yang Pas paling berkesan orang banget. tua datang, Iya. ya, kemudian menyaksikan langsung Mm-mm. keberhasilan anaknya, Bener, luar biasa iya. banget. Nah, eh, umur berapa Ziggy medali pertama? Medali pertama umur tahun 2007. Enggak, tahun 2006. Momen apa tuh? Tahun 2006 udah Porseni. Porseni. Masih nama Porseni. Jadi Porseni dulu kita dapat perunggu tingkat Kabupaten Lombok Barat. Itu yang pertama kali Iya, ya. yang pertama kali. Jadi teman-teman sekalian, itu yang pertama, dan selanjutnya wah udah banyak banget itu prestasi terus. Iya. Nanti kita akan lihat di video-videonya ya. Nah, kemudian ujian yang terberat ini, Ziggy, kan setiap hal itu pasti ada ujiannya ya. Ujian terberat apa yang pernah Ziggy rasakan selama menjalani karir sebagai karateka, peran sebagai karateka? Kalau ujian terberat sih banyak ya. Tentunya apa yang saya dapat sekarang ini memang bukan suatu hal yang instan atau gitu apa. ya. Jadi bukan kayak gini. Jadi itu ya kita juga kadang-kadang kalau misalkan ngerasain yang namanya ujian tuh juga ya kadang-kadang udahlah sudah sampai sini aja lah. Tapi saya selalu percaya bahwa apa yang saya hadapin sekarang nih dan apa yang saya jalanin sekarang ini bisa saya lewatin. Jadi ya setiap ujian tuh saya berusaha buat manage gimana saya untuk melalui semuanya gitu, gimana saya mengontrol diri saya gitu. Cuman kalau untuk setiap ujian yang selama proses saya ini memang banyak banget. Banyak banget. Yang paling salah satunya sampai tahun 2018 dulu kan saya sempat keluar dari pelatnas apa segala macam gitu. Jadi itu yang memang satu hal yang luar biasa juga sih tekanannya. Dan sempat juga dulu ada masalah keluarga gitu, jadi ya selalu ada ya. Iya, selalu ada. Di balik kesuksesan Ziggy, dia juga mengalami banyak ujian, banyak tantangan juga, dan alhamdulillah berhasil dilewati. Dan menjadikannya makin bersinar ya. Alhamdulillah. Bener, alhamdulillah. Nah, salah satu hal yang bikin saya penasaran ini, reaksi masyarakat di desa nih ya, di tempatnya Ziggy nih ya, ketika medali emas dulu dari SEA Games ya, Filipina. Itu bagaimana? Kita aja yang nontonnya itu ya, waktu itu kan belum kenal Ziggy nih, kami nontonnya itu sudah gimana banget, reaksinya excited banget, apalagi masyarakat sekitarnya itu gimana sih? Kalau untuk masyarakat Lingsar emang luar biasa ya antusiasnya, dan dimanapun saya bertanding itu masyarakat Lingsar itu memang mempunyai andil besar di saya. Jadi kadang-kadang masyarakat Lingsar itu selalu mendoakan, bukan kadang-kadang sih, selalu mendoakan saya dimanapun saya bertanding itu, sampai support dari teman-teman yang dari Lingsar, kakak-kakak gitu, selalu mensupport saya, selalu mengirimkan pesan positif kepada saya itu, sehingga itu membangkitkan semangat saya. Seperti itu. Jadi kalau untuk kemarin waktu di emas pertama saya untuk Indonesia di multi event. Langsung jadi internasional gitu. Iya, di SEA Games. Emas pertama juga di SEA Games. Jadi kemarin waktu pulang disambut juga kemarin. Jadi nggak nyangka juga gitu bakalan sampai seantusias itu gitu. Iya, jadi itu luar biasa sekali, membanggakan banget. Kita melihatnya itu merinding. Iya. Apalagi orang-orang di sekitarnya, apalagi masyarakat. Wah, keren banget. Nah, kemudian Ziggy baru-baru ini saya baca juga di medsos ya, mendaftar kuliah ya? Iya, baru daftar kuliah. Gimana tuh? Ceritain dong tentang itu. Sebelumnya saya belum pernah kepikiran sih buat kuliah sebelumnya. Cuman kemarin kan lagi tes fisik ya, lagi tes fisik. Dan akhirnya ditawarin nih, diajakin kuliah. Mau kuliah nggak? Mau. Ya udah, akhirnya besoknya daftar. Ketemu sama wakil rektor ya kalau nggak salah kemarin. Akhirnya jadi mahasiswa Undikma. Jurusan apa di? Olahraga. Oh, oke. Sesuai ya, emang sesuai, emang sesuai dengan bidangnya. Iya. Itu beasiswa ya? Beasiswa. Jadi kita dapat beasiswa 8 semester. Mantap. Belum terpikir, tapi sekarang sudah mulai ke arah sana mikir ya. Iya, jadi sekarang udah mulai mikir nih nanti mau gimana nih. Jadi biar nggak kebuang waktu sia-sia gitu. Luar biasa. Karena prestasinya. Iya. Kemudian berkesempatan untuk kuliah lagi ya. Kuliah. Oke. Bang Ziggy selain tadi karateka juga pengen tadi tentara ya? Iya, tentara. Ada nggak sih selain itu gitu? Cita-citanya?
pengajar mungkin atau apa gitu. Karena Dosen. cita-cita selain tentara ya, karena di karatenya apa namanya? Karena di karatenya saya udah terlalu lama, jadi sekarang pengen sesuatu hal yang baru gitu. Oke. Saya lagi belajar buat ngejalanin bisnis gitu. Jadi saya lagi belajar buat jualan. Oke, Gitu. jadi pengusaha ya. Ya, sudah tuh. Entrepreneur. Iya, iya. Nah, Sambil ngebantu teman-teman juga kan. oke. Nah, tadi kan Ziggy sempat cerita ya, jadi CPNS tuh Iya, CPNS. gimana sih ceritanya kalau boleh kita di-share? Kalau untuk CPNS itu memang itu sudah keputusan dari pemerintah ya. Jadi kita dapat setelah Asian Games kemarin, saya dapat perunggu. Nah, alhamdulillah saya diangkat jadi CPNS. Oh, Ya, jadi kemarin itu kan ada wacana bahwa yang akan dapat CPNS itu yang juara 1, 2. Nah, cuman pada last minute-nya langsung yang juara 3 juga ikut. Jadi saya juga wah, bersyukur banget gitu. udah jalannya. Iya, rezekinya mungkin. Rezekinya Ziggy ya. Kalau menurut Ziggy nih, pemerintah saat ini gimana sih, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, udah maksimal nggak sih memperhatikan kesejahteraan atlet gitu? Kalau menurut saya sih ya sudah maksimal ya. Cuman kalau menurut saya semoga aja tetap akan bertahan dan bahkan lebih meningkat lagi diperhatikan gitu, karena ya kita juga ngorbanin waktu juga sebenarnya. Kalau masalah tenaga sih kita nggak terlalu mikirin ya, cuman kan yang paling penting itu waktu ini yang memang nggak akan kembali. Kalau saya sih sangat bersyukur sekali sih, karena memang waktu yang saya korbankan memang ya dibayarnya worth it ya, kalau menurut saya gitu. Kalau fasilitas apa namanya, yang tempat-tempat yang disiapkan oleh itu sudah standar nggak sih menurut Ziggy? Mungkin kalau untuk yang di latihan gitu ya. Mungkin kalau yang untuk di Nusa Tenggara Barat khususnya, karena saya punya misi ke depan ya, untuk membantu adik-adik saya ini biar gimana caranya biar bisa melebihi saya. Jadi semoga aja makin diperhatikan lagi sama pemerintah dan makin didukung gitu. Dari segala sisi gitu. Amin, mudah-mudahan. Ini harapan kita tuh untuk kebaikan bersama juga ya. Iya. Oke, kemudian ini 2021 nanti ada Olimpiade nih ya, di Tokyo. Nah, itu peluangnya Ziggy untuk mewakili Indonesia itu gimana tuh, Gi? Kalau untuk peluangnya itu masih punya peluang ya, masih terbuka lebar, karena kita kan nanti akan kualifikasi itu dari zona Asia. Kebetulan kemarin waktu di tahun 2019 kejuaraan Asia saya peringkat 2. Cuman sekarang ini saya masih harus ngejar ranking. Masih harus nge-up lagi ranking. Kenapa? Karena di Olimpik itu hanya 8 orang kalau nggak salah yang akan main. 10 orang yang akan main. Jadi di situ kita lagi masih ngejar, masih nge-push ranking biar bisa tembus final. Ya, finalnya bulan Mei besok tahun 2021. Bulan Mei 2021. Ya, di situ pra kualifikasi Olimpik. Oke. Ya. Mudah-mudahan ya masyarakat Lombok doakan ya, mudah-mudahan Ziggy nanti bisa mewakili Lombok, mewakili Indonesia di Olimpiade Tokyo 2021. Oke. Kalau turnamen terdekat tahun ini nggak ada ya, Kia? Kalau turnamen terdekat tahun ini sih di cancel semua. Iya, di cancel semua. Tapi kemarin saya pernah ikut 3 turnamen, 3 seri, 3 sirkuit yang saya ikutin kemarin dari Paris, Dubai, sama Salzburg. Nah, setelah itu kan lockdown. Sudah lockdown, satu persatu turnamen di cancel sampai ya PON juga di cancel, Olimpik juga di cancel, kejuaraan dunia juga di cancel tahun ini, jadi kosong. Benar-benar ya. Mudah-mudahan corona segera berlalu nih. Iya. Cuman sekarang ada kejuaraan virtual sih. Oh begitu? Iya, kejuaraan virtual. Cuman kalau kejuaraan virtual itu kurang greget gitu ya? Iya, kurang greget sih kalau menurut saya. Jadi kejuaraan virtual itu berarti
kayak ini ya, kita ngerekam sendiri gitu Iya. ya, kemudian dikirim. Iya. Oke. Seperti itu. Seperti itu ya. Oke. Nah, Gi, ini ada pertanyaan cepat nih, Gi. Iya. Ya. Kita mau tanya-tanya cepat nih. Jadi Gigi nggak boleh mikir lama-lama nih. Iya. Oke. Jawabnya gimana? Iya atau langsung, tidak? Enggak, langsung apa gitu ya. Oh iya. Oke, ini contoh nih, satu nih. Hobi. Karate. Cepet, nggak boleh mikir ya. Makanan favorit? Ikan. Oke. Film favorit? Karate Kids. Karate Kid. Karate Kids. Sesuai banget ya. Lawan karate terberat? Kyuna, Rio, Jepang. Wow. Negara terbaik yang pernah dikunjungi? Jepang. Kenapa, Gi? Karena di situ kita banyak belajar. Pertama dari disiplinnya, dari kebersihannya, dari sopan santunnya. Saya suka banget Jepang. Kenapa? Karena di situ setiap kita berangkat ke Jepang, setiap kita latihan di situ, itu saya dapat banyak banget aura positif di situ. Jadi saya selalu belajar. Ketika saya ngelihat orang-orang sekitar tuh saya selalu belajar. Jadi saya selalu mengamati. Iya. Oke. Turnamen paling berkesan? Asian Games. Oke. Nah, itu ya pertanyaan cepatnya. Kemudian ini nih, terakhir nih, pesan-pesan untuk anak muda Lombok nih, Gi, yang sedang berjuang untuk gapai cita-cita mereka. Ada nggak sih, Gi, mau menyampaikan ke mereka? Kalau untuk pesan-pesannya, ya kembali lagi ke diri kita maunya apa gitu. Jadi sekalipun kondisinya kurang baik, kurang menguntungkan buat kita harus tetap sama apa yang kita impikan. Jadi jangan lihat kiri kanan, cuman fokus ke mimpi kita. Jadi apapun yang harus kita lewati itu harus yakin bahwa kita bisa ngelewatin semuanya dan kita bisa raih semuanya. Jadi nggak ada alasan lagi buat yang namanya menyerah. Itu aja. Anak muda Lombok, jangan menyerah. Iya. Fokus. Ya, fokus terus dan fokus capai cita-cita. Wah, keren banget nih, Gi. Oke, Gi, nanti kalau boleh ini ya, kita pengen lihat gerakan-gerakan ya. Boleh. Oke, nanti teman-teman akan lihat ya gerakan-gerakan karate yang membawa Ziggy kemarin sampai ke tingkat nasional dan internasional. Tapi dikasih sedikit aja, banyak baik. Oke deh semuanya, teman-teman semua, terima kasih. Ziggy, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan kita punya kesempatan lagi untuk ngobrol-ngobrol ya. Pengen lihat juga aktivitasnya Ziggy nanti ke depannya seperti apa. Dengan senang hati. Jangan kapok ya, Gi. Iya, pasti. Jangan kapok. Baik. Oke, terima kasih Ziggy, terima kasih teman-teman semuanya. Siti Rahmatul Aini, Info Lombok melaporkan dari program Tokoh Inspiratif Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.
So